Hai, aku Muhammad Lutfi Bahrudin. Aku Ahmad Najah. Halo, nama saya Zanubri Atmaranti Talifa Iswan. Halo, saya Mela Agustin. Aku Muhammad Rafi Ramadan Sugandi. Aku Akila Kirawa Musyara Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Agama Islam Sosiologi akan membawakan video project based dengan tema Memahami agama secara utuh adalah awal terciptanya masyarakat yang inklusif. Oleh karena itu, selamat menyaksikan. Di lain, kasus intoleransi di tanah air ternyata masih terjadi. Ulama untuk tidak menggunakan kata kafir kepada warga non-muslim. Ya, kali ini larangan beribadah harus dialami oleh jemaat persekutuan Oikumene Umat Kristen atau POU di Kabupaten. Warga non-muslim di Dusun Karet, Bantul. Dalam masyarakat multikultur sekarang, pastinya terdengar dua kata yang sangat familiar, yakni kafir dan juga haram. Namun sayangnya, masyarakat tidak memahami secara mendalam, sehingga timbulnya diskriminasi, intoleransi, serta stigma negatif terhadap orang lain. Islam sendiri memandang kafir dan juga haram secara lebih luas dan juga mendalam. Lantas, bagaimana Islam memandang serta memaknai kafir dan juga haram, serta bagaimana Islam menyikapi makna intoleransi serta inklusi sosial dalam kehidupan yang beragam. 23. Lihat nih, Vi. Di media sosial sekarang banyak sekali orang mengatakan kafir kepada orang lain. Bahkan hanya dengan perbedaan pendapat maupun beda agama. Tapi sebenarnya, apakah kita sudah bisa memahami dan juga mengimplementasikan kata kafir sebenarnya? Gimana aja? Nah, mari kita bahas. Dalam bahasa Arab, kafir dimaknai sebagai menutup kebenaran, menolak kebenaran dan mengetahui kebenaran, namun ingkar dan tidak mau mengimplementasikannya. Di dalam Al-Quran tersendiri, kata kafir disebutkan dalam 525 kali. Istilah ini tidak bisa dimaknai sebagai tindakan untuk membenci seseorang. Pemaknaan kafir juga disebutkan dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Shadaqallah. Ya, kamu tahu nggak? Di zaman Rasulullah itu kafir ada kategorinya loh. Kategorinya apa saja, Vi? Nah, Rasulullah itu mengkategorikan kafir menjadi 3. Yang pertama itu ada kafir harbi. Kafir harbi itu non-muslim yang wajib diperangi karena non-muslim itu sendiri memerangi umat muslim dan mengancam keselamatan umat muslim. Nah, kafir yang kedua itu ada kafir mu'ahid. Nah, kafir mu'ahid ini orang non-muslim yang membuat perjanjian damai kepada umat muslim. Nah, yang terakhir tahu nggak kafir apa? Tahu. Nah, yang ketiga itu ada kafir zimmi. Nah, kafir zimmi itu kafir, ada orang non-muslim yang wajib kita lindungi karena mereka itu hidup berdampingan dan hidup damai dengan kita umat non-muslim. Seperti itu. Ayo. Artinya, tidak semua orang yang tidak beragama Islam atau non-muslim itu wajib diperangi atau dimusuhi. Jadi agama Islam itu mengajarkan tentang perlindungan kepada orang yang tidak beragama Islam, juga non-Islam. Benar Naja, hal ini juga dijelaskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 6. Allah bersabda, dan jika terdapat orang non-muslim meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia.
dan sampaikanlah kepada tempat yang aman. Sudah paham? Sudah paham, Bi. Ayo lanjut. Bi, jadi sebenarnya agama Islam itu mengajarkan tentang kemanusiaan dan perlindungan ya, Bi? Benar. Hal ini juga disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kamu mencaci seorang muslim, itu sebuah hal kefasikan, dan ketika kamu membunuhnya, itu menjadi suatu hal yang kekufuran. Seperti itu. Dalam perspektif sosiologi, kesalahpahaman terhadap konteks agama dapat memicu munculnya konflik sosial. Menurut Karl Marx, perbedaan identitas dan juga kepentingan individu dapat memicu pertentangan sosial. Ketika istilah kafir digunakan untuk menghina ataupun merendahkan kelompok lain, hal tersebut dapat memicu munculnya diskriminasi, intoleransi, eksklusi sosial, bahkan konflik sosial. Islam mengajarkan untuk hidup berdampingan, menghargai dan juga menaati perjanjian, serta menjaga kedamaian antar sesama. Artinya, Islam selalu mengajarkan nilai-nilai inklusivitas dalam kehidupan bersosial. Larangan dalam Islam dibuat bukan untuk menyisihkan masyarakat, tapi untuk menjaga kesehatan, moral, keselamatan, dan ketertiban sosial. Jadi konsep haram dalam Islam itu juga berpenting juga untuk kepentingan masyarakat. Betul sekali. Karena haram bukan hanya soal dasar pribadi kepada Tuhan, tetapi di balik larangan tersebut juga terdapat fungsi untuk menjaga tatanan masyarakat. Contohnya seperti zina, alkohol, mencuri, mengambil hak orang lain, dan sesuatu hal yang merugikan masyarakat. Dalam sosiologi, agama dipandang sebagai sistem nilai yang menjaga keteraturan masyarakat. Menurut Max Weber, tindakan manusia dipengaruhi oleh nilai yang diyakini. Sementara menurut Emil Durkheim, agama berfungsi sebagai menciptakan solidaritas masyarakat. Juga. Sebenarnya, konsep haram dan halal diperuntukkan masyarakat sebagai menjaga moral, menjaga keamanan, menjaga keharmonisan, serta mencegah kerusakan sosial. Islam bukan agama kebencian, dan kafir bukan label untuk membenci orang. Kesalahpahaman terhadap agama dapat memicu konflik sosial. Dan konsep haram hadir untuk menjaga manusia dari kerusakan. Karena pada dasarnya, nilai Islam mengajarkan nilai kemanusiaan dan inklusi sosial. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32. Barang siapa yang membunuh satu orang tanpa perihal yang masuk akal, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Islam sangat menjunjung tinggi nilai kehidupan. Perbedaan bukan berarti untuk saling membenci, tapi kesempatan untuk saling memahami. Karena masyarakat yang damai lahir dari pemahaman agama yang benar. Islam mengajarkan perdamaian, toleransi, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Dan Islam adalah rahmat bagi seluruh alam.